Halo halo Libra, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading dengan tema kejutan manis. Oke, Libra, Sun, Moon, and Rising. Ada kejutan manis apa untuk kamu dalam waktu dekat? Seperti biasa, ini adalah general dan collective reading. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, silakan booking personal reading. Atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Oke, Libra, di sini sudah ada Mice, kemudian ada Heart, dan ada Dog. Oke, Libra, semoga ini lebih terlihat jelas ya kartu-kartunya. Kejutan manis, atau bisa dibilang kejutan aja gitu ya, khusus untuk Libra. Ya, biar bagaimanapun ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah untuk kebaikan kamu ya. Jadi pasti ada pelajaran atau hikmah di baliknya. Yang aku rasakan kamu akan terkejut ketika mengetahui bahwa ada teman yang tidak seperti yang ditunjukkan. Ada teman yang mungkin dia itu tidak tulus ya sama kamu. Atau ada teman yang membuat kamu itu seperti merasa kurang ya, merasa kecewa ya, dikecewakan terus-menerus, tapi mungkin selama ini kamu tidak menghiraukan. Ya, kamu berusaha untuk tapi mungkin dia itu hanya hilaf atau kamu terlalu baper ya. Jadi ada kejutan ketika kamu itu akhirnya sadar. Bisa juga kayak misalnya kalau bukan teman ya, misalnya partner kerja atau ada rekan kerja yang di depan itu seperti orang yang suportif, orang yang mendukung ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Di belakang dia seperti menggerogoti kamu ya. Bisa jadi dia memang banyak memanfaatkan kamu, atau dia itu berbicara yang jelek-jelek di belakang kayak gitu. Ya, di sini kamu diminta untuk berhati-hati, terutama di pekerjaan ya, di dunia kerja, di dunia usaha ya. Kamu jangan sampai salah dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Karena ini akan berimbas ya, atau merembet ke kontrak atau juga perjanjian. Ya, aku merasakan di sini sebagian besar ya, ada semacam teman yang tidak sincere, tidak tulus ya, terutama di lingkungan formal. Ya, bisa jadi di depan itu ya dia sangat suportif, dia sangat baik ya. Bahkan ketika kamu kesusahan, ketika kamu sedih, dia itu nggak segan untuk menghibur, sering menemani kamu ya, misalnya kamu sampai curhat. Nah, justru di situ ya kamu harus berhati-hati. Ketika kamu curhat, ya itu ada peribahasa ya, jadi kayak memancing di air keruh atau ngagedagan bari mulungan. Jadi kayak pura-pura beratensi, pura-pura menjadi pendengar yang baik, padahal dia itu mengumpulkan info-info, kemudian itu akan dijadikan alat gitu ya untuk menjatuhkan kamu. Oke, so kita klarifikasi dulu dengan tarotnya ya. Libra jangan ngedrop dulu. Karena aku merasa ya setelah kamu sadar bahwa ini adalah orang yang gak baik, maka kamu akan bisa menemukan orang yang lebih baik. Nah, di sini kan ada drama ya. Jadi mungkin kejutannya ya akan ada drama yang terjadi. Beberapa mungkin sudah terjadi dan kamu nggak sadar ya bahwa sebenarnya itu dibuat oleh
orang terdekat, oleh teman ya yang aku rasakan di sini atau junior. Nah, di sini ada strength, ada stability. Yang aku rasakan sih di sini persaingan ya. Jadi kayak ingin bersaing secara tidak sehat. Jadi tadi aku menyinggung soal kontrak, soal perjanjian ya. Mungkin dia merasa kalau kantor itu sedang pengurangan gitu ya, sedang pengetatan budget dan mengurangi karyawan, dan berpikir bahwa kalau misalnya dia tidak survive, maka dia yang akan terpental, yang akan dikeluarkan. Nah, di sini dia kayak bersaing, daripada saya yang keluar, lebih baik si Libra. Jadi kamu harus berhati-hati ya, jangan sampai kamu terpancing oleh drama. Kemudian kalau kamu tidak terpancing, jangan sampai kamu jadi kepikiran terus ya, overthinking. Kemudian kamu juga jadi nggak fokus. Karena memang dia ini ingin membuat kamu itu goyah, membuat kamu lemah. Dia menganggap kamu selama ini kuat ya, kamu cukup kuat ketika dihadapkan pada masalah, ketika banyak gangguan ya. Makanya dia itu berusaha untuk mengganggu, menggoyahkan kamu. Nah, ketika kamu goyah, ketika kamu nggak fokus, disitulah dia akan keluar sebagai pemenang ya, menurut dia seperti itu. Mungkin dia tidak terang-terangan berdrama sama kamu, tapi kayak dia tuh berusaha untuk mempengaruhi kamu. Apakah dia membuat skenario gitu ya, cerita, terus kamunya jadi terpancing ya. Nah, kalau kamu sampai terpancing, berarti tujuan dia itu terpenuhi. Nah, kamu kan nggak mau ya seperti itu ya. Kamu jangan sampai terpancing. Karena di sini ya, overall energinya ada the sun, ada happiness. Sebenarnya kalau kamu tidak terpancing, kamu bisa tetap kuat ya, tidak tergoyahkan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Sebelumnya ada judgment, kemudian juga di sini ada completion ya. Ada rasa iri yang aku rasakan. Ya, orang itu iri sama kamu sehingga dia akan melakukan apa saja ya untuk bisa menjatuhkan. Jadi dia itu memang tidak ada niat baik ya. Dia itu pura-pura baik karena ada maunya, karena ada tujuan tertentu. Dan sayangnya tujuan itu bukan untuk kebaikan. Ya, jadi kamu harus berhati-hati, kamu tetap waspada ya. Tapi bukan berarti kamu memperlihatkan bahwa kamu tidak suka dengan dia atau jaga jarak ya. Yang penting kalau kamu dapat info atau lagi ngobrol sama temen, rekan kerja ya, terutama teman yang menurut kamu baik, kamu tetap harus berhati-hati. Di sini bukan berarti kamu curigaan atau kamu berprasangka buruk. Cuma energinya ya, energi dalam beberapa waktu ini kurang baik untuk Libra jika kamu sharing info, kamu bergosip ya, atau kamu menanggapi teman yang bergosip, itu berpotensi menjadi drama. Pokoknya kamu harus bisa menahan diri ya. Kamu memperkuat diri aja, kamu bukannya menolak ya kalau ada yang ingin curhat atau ingin ngobrol, tapi kamu tidak menimpali. Kamu nggak usah berkomentar, kamu cukup menjadi pendengar yang baik ya. Kalau misalnya dia menanyakan sesuatu, kamu jawab seperlunya aja. Nggak perlu semuanya dijelaskan secara detail. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Nah, buat Libra yang berada di dalam pusaran drama. Nah, di sini kan get more information ya. Jadi jangan mudah termakan isu. Jangan mudah percaya gosip. Buat kamu yang sudah telanjur berada di seputar drama ya, ke bawah-bawah atau mungkin sudah ada drama dalam kehidupan pertemanan kamu di lingkungan kerja atau di mana gitu ya. Kamu diminta untuk bersabar dan hindari terus mikirin bagaimana caranya supaya kamu bisa mengalihkan fokus kamu supaya nggak terus-menerus ke situ dan akhirnya segala sesuatunya terbengkalai. Dan ini ya, kalau yang belum ya, pencegahannya adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jadilah pendengar yang baik, tidak perlu berkomentar. Kemudian di sini juga ada communicate clearly. Nah,
Ini juga konfirmasi ya bahwa hati-hati dalam berkomunikasi. Ada potensi salah paham atau kata-kata kamu dipelintir gitu ya. Jadi kamu harus berhati-hati dalam ngobrol, dalam sharing, apapun ya dalam beberapa waktu ini. Tapi kejutan manisnya ya, ketika kamu sudah bisa melewati itu semua, maka akan ada pemulihan. Dan ya aku merasakan masih ada kok teman yang tulus. Jadi mungkin kamu mengetahui ada teman yang menikam dari belakang. Ada teman yang tidak tulus. Kejutan manisnya, kamu jadi terbebas dari pengkhianatan. Kamu akan menemukan teman baru yang lebih baik ya. Atau kamu bisa sadar bahwa selama ini kamu dimanfaatin. Akhirnya kamu sadar dan kamu nomor gitu ya, tidak mau lagi dimanfaatkan. Kemudian kamu juga mulai berhati-hati. Kamu bisa lebih mendengarkan kata hati ya, karena di sini ada hati. Jadi kalau kamu sudah punya feeling, ada firasat yang gimana-gimana ya, meskipun orang itu menunjukkan kebaikan di depan kamu, dia benar-benar manis, dia benar-benar menawarkan bantuan, kemudian dia juga pernah membantu ya, bukan berarti dia itu benar-benar tulus. Justru kamu harus berhati-hati dengan orang yang bermulut manis. Apalagi kalau dia sudah sampai melontarkan kata-kata, ini kan aku bantu, saya kan bantu gitu ya. Kok seperti itu sih kamu? Kok kamu gak percaya sama saya? Saya kan niatnya bantu. Nah, kalau sudah keluar kata-kata seperti itu, hati-hati. Justru orang yang mengeluarkan kata-kata seperti itu biasanya ada agenda tersembunyi. Biasanya dia ingin meyakinkan kamu untuk lebih membuka diri. Nah, dari situ dia terus menggali. Setelah dia merasa cukup ya mengumpulkan info, maka dia akan menyebarkan hal-hal yang tidak baik ya, akan bergosip, bahkan sampai fitnah. Kemudian bisa menimbulkan drama. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa kamu itu adalah sosok yang kuat. Kamu itu tidak tergoyahkan. Makanya dia melakukan cara-cara yang tidak sehat. Kalau dia merasa bisa bersaing secara sehat, nggak mungkin dia akan seperti itu. Kalau tidak ada rasa jealous atau rasa kecewa gitu ya. Ya beberapa mungkin ada rasa kecewa, tapi sebenarnya kecewa itu bukan sepenuhnya salah di kamu. Jadi memang tabiat dia aja ya, karakter dia aja yang tidak baik. Dan kejutan manisnya kamu akan bisa dijauhkan dari orang ini, kamu akan tersadar ya bahwa kamu itu lebih bernilai. Buat apa kamu punya teman tapi teman itu tidak tulus? Lebih baik sendiri, tapi segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar dan kamu juga tidak overthinking, tidak banyak pikiran, tidak kecewa, tidak dimanfaatkan ya. Untuk sementara waktu, berdirilah di kaki sendiri. Jadilah pribadi yang mandiri, tidak perlu bergantung kepada siapapun. Oke Libra, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.